شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT beserta pemirsa Suara TV dan juga para pendengar radio sunnah atau radio dakwah yang lainnya yang ikut bergabung bersama kita di pagi hari ini. Semoga antum semua dan antunna semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan pekerjaan kita, serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan-urusan kita, dan diberkahinya umur kita, dan disampaikannya kita untuk meraih keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang tinggal hanya beberapa jam lagi kita akan masuki bulan Ramadan insyaallah. Pemirsa, kerinduan pada bulan Ramadan tentu bagi seorang mukmin merupakan hal yang sangat besar di dalam dirinya. Ya, semoga di bulan Ramadan ini kita semua benar-benar diberikan oleh Allah SWT semangat juang yang tinggi untuk mengoptimalkan segala waktu mulai dari detik dan menit jam bulan Ramadan ini dapat kita isi dengan segala aktivitas-aktivitas yang penuh dengan ibadah kepada Allah SWT. Pemirsa, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa menjadikan kita orang istiqamah di atas sunnah beliau, mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya, serta menyebarkan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari Jumat ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu cuplikan sejarah kehidupan para khulafa ar-rasyidin, perjuangan mereka sebagai pelanjut estafet perjuangan Islam yang telah dibentangkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan tentang perjuangan khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq anhu di dalam menyebarkan Islam, ya, membalikan umat Islam ini setelah diuji dengan cobaan-cobaan begitu banyak. Di antara yang telah kita sebutkan, kita bahas, yaitu banyaknya orang-orang kabilah-kabilah di sekitar Arab yang kembali murtad atau keluar dari Islam. Dan itu telah kita sebutkan betapa besarnya perjuangan Abu Bakar Siddiq anhu dalam mengembalikan mereka, dan kembalinya wilayah-wilayah yang sebelumnya melepaskan diri dari kekuasaan Islam dari Madinah kembali masuk ke dalam wilayah Islam di bawah pemerintahan Abu Bakar Siddiq anhu radhiyallahu anhu. Berikutnya perjuangan yang monumental dari perjuangan Abu Bakar Siddiq yang telah kita bahas, yaitu pembukuan Al-Quran, pencatatan Al-Quran, ya. Dan pada pelajaran yang lalu, di majlis yang lalu, kita membahas sedikit tentang bagaimana pembukuan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, ya, yang kemudian juga dilanjutkan dari masa Abu Bakar Siddiq disempurnakan. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pula pembukuan atau pencatatan Al-Quran di masa Utsman radhiyallahu anhu. Pembahasan ini sangat penting bagi kita karena barangkali amat jarang dibahas dalam majlis-majlis ilmu sejarah penulisan dan pembukuan Al-Quran ini. Padahal merupakan materi yang sangat penting kita mengerti sejarah kitab suci kita, bagaimana dia ditulis dan bagaimana dia dikumpulkan. Apalagi di sana banyak kelompok-kelompok yang mulai berusaha memberikan keraguan-keraguan, menimbulkan semacam kesansian dalam diri kaum muslimin dengan opini-opini yang mereka bentuk. Sehingga apabila kita tidak belajar tentang sejarah pembukuan dan penulisan Al-Quran ini, mungkin kita akan termakan dengan opini-opini tersebut, bahkan menimbulkannya kurangnya keyakinan kita terhadap kebenaran dan keaslian Al-Quran yang mulia ini. Maka kita pada kesempatan ini akan melanjutkan kembali sedikit pembahasan-pembahasan yang masih tersisa dari pembahasan yang lalu,
ya, masih tersisa di pembahasan lalu tentang pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW, yang juga telah kita sebelumnya kita bahas tadi sedikit tentang isu ini adalah mulai dari ketika Abu Bakar Siddiq anhu meminta Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan menuliskan Al-Quran setelah banyaknya para syuhada yang gugur daripada penghafal Al-Quran. Pemirsa dan pendengar yang mulia dirahmati Allah SWT, yaitu keistimewaan ataupun mumayyizat Jami' Al-Quran fi adir Rasul. Bagaimana keutamaan ataupun keistimewaan pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Ini beberapa poin. Pertama adalah Al-Quran di masa Rasulullah SAW dicatat dalam 7 dialek. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan dalam 7 bahasa, maksudnya bukan bahasa dalam bentuk di sini ya. Karena Rasulullah SAW bukan bahasa, maksudnya bahasa Arab, bahasa India, bukan begitu maksudnya dari sisi, tapi dari sisi dialeknya. In hadzal Quran, kata Rasulullah SAW, unzila ala sabati ahrufin faqra'u ma yatayassara minhu. Al-Quran ini diturunkan kata Rasulullah di atas 7 dialek, maka bacalah oleh kalian yang mana yang mudah, kalian pilih dialek itu. Karena memang di awal Islam setiap bangsa Arab punya dialek tertentu, tapi bahasa mereka satu ya. Tapi dialek-dialek mereka berbeda. Seperti mungkin perbedaan antara dialek orang Melayu ya dengan bahasa ya, seperti bahasa ada yang umpamanya kita contohkan aja ya perbedaannya dalam dialek yang kita terangkan di sini maksudnya dialek. Contoh umpamanya dalam bahasa Minang ada 2 dialek umpamanya kamano artinya mau kemana ya, nak kemana. Nah itu kan sebetulnya cara pelafazannya berbeda, itu disebut dialek ya, tapi maknanya sama. Nah di awal turun Al-Quran, dialek-dialek Arab itu juga Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek itu demi memudahkan bangsa Arab untuk memahami dan menghafal Al-Quran itu. Nah, itu tujuannya, bukan berbeda maknanya. Ya, seperti yang sering dicontohkan oleh para ulama, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Hujarat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah kabar berita, maka buktikan dulu, cross check dulu. Dalam dialek lain fatasabbatu, ya, maka buktikan juga artinya sebetulnya. Nah, fatabayyanu, fatasabbatu itu artinya sama dan bentuk penulisnya juga sama gitu. Maka di awal Islam ya, Rasulullah memberi dispensasi untuk membaca Al-Quran dengan dialek-dialek yang diturunkan itu. Nah, kenapa ini kita bahas? Nanti akan kita jelaskan kembali kenapa Utsman bin Affan hanya menyatukan dialek itu dalam dialek Quraisy. Apakah tidak namanya di sini terjadi merubah Al-Quran? Bukankah dialek Al-Quran 7 turunkan dengan 7, kemudian disatukan dalam dialek Quraisy? Tujuan Utsman dan juga para ulama kita menjelaskan itu bukan berarti karena merubah Al-Quran, karena Al-Quran tetap seperti itu aslinya. Dan Al-Quran itu aslinya turunkan dalam dialek Quraisy, karena memang Quraisy merupakan suku yang mulia. Sebenarnya telah kita awal pelajaran kita, Rasul kita menyebutkan bahwa innallaha astafa Kinanah min bani Ismail, wastafa Quraisy min Kinanah, wastafa bani Hashim min Quraisy, wastafa bani Hashim. Jadi keutamaan Allah memilih itu keturunan dari bani Israel, dari suku Kinanah. Dari suku Kinanah diambil kabilah Quraisy, dari kabilah Quraisy diambil lagi suku Bani Hashim. Nah, tapi tujuan di awal itu untuk dispensasi kemudahan. Jadi bukan lazim setiap orang harus membaca Al-Quran yang 7 dialek dan mengenai 7 dialek itu, tidak. Hanya memilih salah satu dialek itu. Nah, ketika Islam telah berkembang dan maju, akhirnya tadi kabilah dan kabilah tadi sudah menyatu dalam Islam, mereka sudah biasa mendengar dialek-dialek yang lain, akhirnya mereka terbiasa dengan dialek Quraisy terutama. Maka itu tujuannya Utsman bin Affan menyatukan. Jadi tidak ada pelanggaran di situ. Ya, karena memang tujuan awal sebenarnya disebutkan dalam hadis ini, faqra'u ma yatayassara minhu, baca mana yang mudah kalian gunakan dari dialek itu untuk membaca Al-Qur'an dan memahaminya. Jadi tidak salah hal itu. Nah, ini akan kita bahas nanti ketika perbedaan antara pengumpulan Al-Qur'an di masa Utsman dengan masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Al-Qur'an dikumpulkan masa Rasulullah itu masih dikumpul di rumah Rasulullah SAW, di suatu tempat, di ruangan. Ya, itu 7 dialek. Kemudian di masa Rasulullah SAW juga sudah
ayat-ayat Al-Quran sudah tertata sedemikian rupa. Sebenarnya kita lihat umpamanya ayat pertama surah Al-Baqarah itu, yang kedua setiap surat sudah tersusun ayatnya di masa Rasulullah SAW. Jadi itu bukan utak-atik daripada sahabat. Maka ketentuan-ketentuan penjelasan Al-Quran itu adalah penempatan ayat pada setiap surat itu adalah yang memang dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendapat perintah dari Jibril. Jibril menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Oleh sebab itu, ulama mengatakan susunan surat maupun ayat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya susunan Al-Quran sekarang ini di mushaf yang telah dicetak, ya, urutan dari ayat dan suratnya, demikian pula adalah susunan urutan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Jadi tidak ada perubahan. Dan kita sudah tahu di awal pelajaran kita sudah kita jelaskan bahwa Allah telah menjamin keaslian Al-Quran itu, menjamin kemurnian Al-Quran itu, ya. Nah, penjamin itu baik di susunan ayat, suratnya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama kita dalam menjaga Al-Quran itu hafal berapa jumlah surat, berapa jumlah ayat, berapa jumlah hurufnya, ya, berjumlah kalimatnya, kalimat yang paling pertengahan, huruf yang paling pertengahan, ayat yang paling pertengahan, surat yang paling pertengahan. Itu ulama kita mengkaji Al-Quran sehingga tidak mungkin untuk ada penambahan-penambahan. Dan beberapa hari ini viral sebuah hal yang sangat mengerikan di negara kita, yaitu adanya percetakan Al-Quran yang menghilangkan yaitu ayat 51 dan 57 dari surah Al-Maidah. Nah, ini sangat membahayakan. Anehnya pemerintah kita tidak mengambil sikap yang tegas dalam hal ini. Ini bukan bermain-main. Mestinya pemerintah kita, ya, setiap percetakannya ingin, ya, mencetak Al-Quran harus memohon perizinan kepada Departemen Agama yang situ ada pentashih Al-Quran. Sebelum dicetak secara baik, ya, maka harus diperiksa dulu. Dimanapun saja di dunia ini, itu selalu begitu. Ada namanya pentashih itu di setiap percetakan mana saja yang ingin mencetak Al-Quran, itu mesti mengadakan permohonan. Setelah itu dicetak sampelnya dan diperiksa. Mungkin kesalahan, kekaburan huruf dan segala macam, ya, hatta ukuran huruf, kemudian juga bentuk, warna segala macam itu di negara itu ditentukan, bukan sembarangan. Kenapa? Dari hurufnya agar orang senang baca Al-Quran. Jangan terlalu gede, jangan juga terlalu halus atau terlalu tebal segala macam. Nah, itu harus diperhatikan. Tapi subhanallah, negara kita yang sudah nggak tahu ya bagaimana kita harus bicara, mestinya mereka punya perhatian yang serius terhadap hal ini. Bukan hanya dengan cukup untuk mengatakan permintaan maaf di percetakan itu, tapi ada teguran sebetulnya, ya. Dan bahkan harus dia mencabut semua percetakan-percetakan dan menarik semua itu, bukan hanya sekedar membuat pernyataan di atas materai dan cukup begitu. Ini Al-Quran, kitab suci Allah. Tidak gampang, bukan seperti mencetak tulisan-tulisan manusia. Ya, harus diperiksa, harus dilihat, harus diteliti. Dan hari ini di negara kita banyak sekali namanya percetakan sehingga Al-Quran pun dinamakan nama-nama tersendiri. Ya, ada Al-Quran feminim, Al-Quran ini dan itu. Ini adalah perlu mendapat pengawasan dari pemerintah kita, terutama adalah Majelis Ulama mesti memberikan teguran dan memberikan masukan kepada Departemen Agama. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh digampang-gampangkan. Masa bisa keliru, yaitu adanya terhapus dua ayat di surah Al-Maidah, ayat 51 dan 57. Apa tujuan ini? Ini kan ada semacam ini ya, ketidakseriusan atau ketidakhati-hatian. Nah, ini yang kita lihat negara kita ini ada saja masalah-masalah yang ditimbulkan sehingga selalu aja mengganggu kenyamanan, ketentraman hidup kita beragama dan berbangsa ini. Karena apa? Karena terlalu bermudah-mudah di bangsa kita ini. Terlalu meringankan semua masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang begitu sensitif di dalam pandangan umat Islam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan semua. Rasulullah dan para sahabat saja ya sangat berhati-hati di dalam menulis dan mencetak dan mengumpulkan Al-Quran itu. Nah, oleh sebab itu ya semoga ini sampai ke telinga para pejabat yang memegang kepentingan agar ini jangan terulang dan jangan terulang lagi. Ya, harus diadakan semacam aturan yang jelas bagi perusahaan, bagi percetakan yang ingin mencetak Al-Quran. Mulai dari ukurannya, ya, kemudian ukuran hurufnya, bentuknya dan segala macamnya. Harus. Al-Quran itu bukan untuk dipermain-mainkan. Ya. Sehingga Al-Quran itu merupakan sebuah
kitab suci yang sakral, yang memang dihormati, dihargai, bukan untuk dipermain-mainkan. Baik. Kemudian di masa Rasulullah SAW yang terkumpul di tempat rumah beliau, di sebuah ruangan di rumah beliau itu masih terkumpul di dalamnya sebagian ayat-ayat yang telah mansuh tilawahnya. Nah, inilah bedanya nanti pengumpulan Quran di masa Abu Bakar yang telah kita sebutkan, di mana di masa Abu Bakar tidak lagi ditulis itu, tidak lagi dicatat ayat yang telah mansuh itu. Kenapa masih ada tercatat itu ayat mansuh? Karena memang penulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW bukan menurut susunan turunnya. Ya, tapi menurut aturan yang Allah turunkan, yang Allah berikan, bahwa surat ini setelah surat ini, bahwa ayat ini terdapat di surat ini setelah ayat ini. Nah, kemudian ya sampai wafat Rasulullah SAW, sebenarnya suatu ayat yang disebutkan oleh Aisyah anha bersabda, Aisyah anha menceritakan asyaru waradaatin, ya. Karena fima uzila minal Quran asyara radaatin ma'lumatin yuharrimna, ya. Ada 10 kali menyusu baru diharamkan karena ada hukum persusuan. Jadi kalau dulu di awal Islam itu disyaratkan kalau anak itu menyusu dengan ibu susuannya 10 kali barulah menjadi namanya hukum ibu persusuan. Nah, setelah itu dimansuh dengan turunnya 5, ya, bi khamsi ma'lumatin. Cukup 5 kali anak tadi sudah menyusu dengan seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi ibu susuannya. Fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yuqra' minal Qur'an. Di setelah wafat Rasulullah SAW itu masih termasuk dari hal yang dibaca dari Al-Quran. Yang kelima, ya, Al-Quran di masa Rasulullah SAW memang belum terkumpul dalam satu mushaf, dalam satu bundel, ya. Tetapi ditulis dalam, tadi kita sebutkan sebelum sudah kita jelaskan, di kulit-kulit binatang, di pelepah-pelepah pohon korma, di kulit-kulit kayu, ya. Kemudian di batu-batu tipis. Nah, itu yang telah kita jelas sebelumnya. Tetapi disusun sesuai dengan susunan ayatnya sebenarnya yang dipintakan oleh Allah SWT kepada Jibril. Karena itulah Zaid bin Thabit ketika mengumpulkan Al-Quran berkata, "Aku bidan Nabi SAW yakun Quran yujma' fi syai'in." Jumi'a fi syai'in. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran itu belum dikumpulkan ya dalam sesuatu, maksudnya dikumpulkan sini bukan tidak tertulis, bukan tidak tercatat, bukan terkumpul dalam bentuk mushaf, satu bundel. Tapi dalam bentuk satu tempat, iya, Al-Quran dikumpulkan di rumah Rasulullah SAW sesuai dengan susunan ayatnya. Susunan ayat sudah sesuai dengan susunan sebagaimana yang diperintahkan Allah. Demikianlah susunan suratnya. Oleh sebab itulah, ya, Zaid bin Thabit mengatakan, ketika aku tadi perintahkan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, aku mengumpulkannya Al-Quran itu dari lembaran-lembaran pelepah korma, kulit-kulit kayu, dan juga dari hafalan-hafalan para sahabat. Nah, ada pertanyaan yang mungkin lahir di benak kita. Kenapa tidak dikumpulkannya Al-Quran di masa Rasulullah dalam satu bundel dan satu mushaf? Ya. Pertama, jawaban ulama dalam ini pertama adalah karena Allah telah menjamin bahwa Al-Quran itu tidak akan sedikit pun ada yang lupa. Ya. Tidak akan lupa oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Sanuqri'uka fala tansa." Ya, kata Allah, kami akan bacakan waktu kepada engkau dan tidak ada yang akan engkau lupa terhadap Al-Quran itu. Dan juga sebelumnya ayat yang telah kita sebutkan, ya, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jama'an wa qur'ana. Ketika Allah menegur Rasulullah SAW untuk tidak segera mengulang-ulang apa yang dibacakan Jibril, maka Allah mengatakan, menjamin kepada Rasulullah SAW, inna alaina jama'an wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu dan juga bacaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemudian yang kedua, Imam Khattabi menjelaskan kenapa Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, ya. Karena kata Imam Khattabi, karena lima kana yataraqqabuhu miwurudin nasikh li ba'di ahkami. Karena ada ayat-ayat yang mansukh. Maka kalau seandainya diturunkan Al-Quran itu nanti untuk menghafuznya mereka tidak seperti di masa kita sekarang. Ada alat-alat untuk menghafuz lengkap gitu ya, nggak ada. Ya, ada tip X semacam di masa sahabat belum ada hal itu. Karena ada ayat yang mansukh. Jadi kalau sudah terkumpul satu mushaf itu sulit. Nanti akan ada tempat yang kosong atau ditinggalkan atau tercoret. Falamma qada nuzuluhu biwafatihi, dan telah selesai Al-Quran komplek turunnya secara sempurna, kemudian Rasulullah SAW wafat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan, kata Imam Khattabi, kepada Khulafaur Rasyidin untuk melanjutkan, yaitu menulis, ya. Maka Allah membuktikan janjinya sebutkan Al-Quran,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu dan kami juga yang benar-benar akan menjaganya, kata Allah SWT. Maka janji Allah SWT itu terbukti dengan diilhamnya kepada Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian juga kepada Utsman radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran satu mushaf. Imam Zakarsi juga menyebutkan, ya, kenapa Al-Quran itu tidak dikumpulkan satu mushaf di masa Rasulullah SAW? Ya, inna ma taraka jam'ahu fi mushafin wahid. Sungguhnya tidak dikumpulkan Al-Quran di masa Rasulullah SAW dalam satu mushaf karena adanya ayat-ayat mansukh, ya, li'anna naskha kana yaridu ala ba'din, ya, sebagian ayat ada ayat yang mansukh. Seandainya dikumpulkan, kata beliau, kemudian diangkat bacaannya, karena yang mansukh itu ada kadang hukum, kadang juga hukum dan bacaannya, ya, kadang-kadang bacaannya tanpa hukumnya diangkat. Summa rafi'atul la adda al-ikhtilaf, kata beliau, seandainya diangkat sebagian bacaannya, dihapus gitu, ya, ayat yang diangkat ini mansukh, tentu hal itu akan menjadikan yaitu ikhtilaf wa ikhtilaf di din, ya, campur baur dan campur aduknya dan tidak jelasnya agama ini, kata beliau. Jadi ada nanti ikhtilaf dan ikhtilat, ya, ini yang beliau sebutkan, maka tidak dikumpulkan dalam satu bundel di masa Rasulullah. Fa hafizahullahu ta'ala fi qulubi ila inqida'i zamanin nasakh, maka Allah telah menjadikan Al-Quran terhafal dalam hati-hati para sahabat sampai selesainya waktu penurunan Al-Quran. Summa wufiqa li jam'ihi al-khulafa ar-rasyidun. Summa waffaqa, kemudian Allah memberikan taufik kepada khulafa ar-rasyidin untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu bundel atau mushaf. Kemudian juga hal lain adalah Al-Quran itu bukan turun sekaligus, tapi turun adalah sedikit demi sedikit, yaitu, ya, Al-Quran tidak turunkan, tapi turun selama berapa? 23 tahun, 23 tahun, dan tidak ada satupun antara ayat dengan ayat yang turun pada tahun pertama dan turun tahun ke-23 itu tidak ada yang bertentangan. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Ya, itu bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Ketika masa turunnya 23 tahun itu tidak ada ayat-ayat yang bertentangan sedikit pun Al-Quran itu. Kalau seandainya manusia itu ada tulisan manusia, pasti dia lupa apa yang ditulis pada tahun ke-5, pada tahun ke-10 dia sudah tidak ingat lagi mungkin apa yang ditulis. Hukum-hukumnya, ya, bunyinya segala macam. Tapi ini adalah min alimin khabir, dari Allah yang Maha Tahu, ya. Nah, tidak ada satupun yang bertentangan. Ini satu bentuk kemukjizatan Al-Quran, turun dalam 23 tahun tapi tidak ada yang di dalamnya terjadi kontradiksi dalam hukumnya, bacaan segala macamnya. Nah, ini jelas, ya, bahwa salah satu dalil Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau manusia nulis buku 23 tahun, dia pasti mungkin akan terulang, akan terhapus, akan teringkari apa yang ditulis sebelumnya, akan ada bentrok, akan ada kontradiksi dalam pemikirannya. Kalau itu adalah pemikiran manusia, ya, ditulis selama 23 tahun, pasti dilupa lah apa yang ditulis pada tahun kedua sampai tahun 15, nanti udah lupa apa yang ditulis pada tahun pertama, tahun 2 atau tahun ketiganya. Baik. Kemudian tidak ada seorang pun sahabat berbeda tentang Al-Quran ini, ya. Ya, karena itu walam yakun as-sahabatu radhiyallahu anhum, ya. Tidak ada seorang sahabat pun berbeda pendapat tentang Al-Quran ini, ya. Yarji'una ila ma huwa maktub. Ya. Mereka apabila berbeda, mereka tidak kembali kepada apa yang tercatat, tapi mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan mereka menyetorkan, membacakan hafalan-hafalan mereka kepada Rasulullah SAW, hal-hal yang mereka ragukan. Kita ingat sebuah peristiwa Umar bin Khattab ketika dia mendengar seorang sahabat membaca Al-Quran berbeda dengan bacaan yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab dalam Bukhari ini menyabarkan diri untuk selesai sholat, sampai selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat, imam ini tidak dibiarkan langsung berzikir dulu, langsung dibawa oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna hadha, ya, qara al-Quran ghairu ma qara'tinihi. Ya Rasulullah, ini baca Al-Quran berbeda dengan bacaan yang aku dengar dari kamu, ya Rasulullah. Begini, lihat, ya, tegasnya Umar bin Khattab terhadap sebuah bacaan yang dia tidak dengar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, arsilhu, lepaskan itu, diambil baju, baju yang depan ini. Umar Khattab ditarik untuk menghadap Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah melepaskan dia dulu, kemudian Rasulullah SAW menyuruh dia membaca, silakan baca ayat sebulan, kemudian dia baca, kemudian Rasulullah juga menyuruh Umar, baca ya Umar, silakan engkau baca ya Umar, ayat yang engkau dengar. Kemudian Umar juga membaca, kemudian Rasulullah hakadha unzilat, fa innal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Ya, demikian turunnya, kata Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu turun dengan 7 dialek. Nah, ini dialek saja, ya. Ketika Umar tidak mendengar dialek itu dari Rasulullah SAW, ada sahabat baca itu diprotes, ya, karena memang tidak begitu menunjukkan azimnya Al-Quran itu bukan untuk bermain-main Al-Quran.
Maka kita juga harus tahu bagaimana menghormati dan menghargai Al-Quran, ya, memuliakan Al-Quran. Bukan hanya sekadar mencium-ciumnya saja, tapi juga menjaganya dari segala upaya-upaya untuk, ya, melakukan semacam distoris ataupun perubahan-perubahan di dalam terhadap Al-Quran ini, ataupun berunsur perkataan perbuatan yang menunjukkan tidak adanya penghargaan ataupun penghormatan kepada Al-Quran tersebut. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, terjadinya banyaknya sahabat yang syahid, ya, maka akhirnya Abu Bakar Siddiq menginstruksikan kepada Zaid bin Thabit dan Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, ini yang akan saya jelaskan sekarang, bagaimana juklaknya, pelaksanaannya, ya, atau juknisnya, pelaksanaan teknis yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq, yang diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Umar dan Zaid bin Thabit. Nah, kenapa? Pertama kita pertanyaan, kenapa Umar memilih Zaid bin Thabit sebagai penulis, ya, mengumpul wahyu? Ya. Untuk kita ketahui, Zaid bin Thabit juga hafal Al-Quran. Zaid bin Thabit juga punya catatan Al-Quran sendiri dan para sahabat sendiri. Tapi ketika Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran untuk umat dengan perintah Abu Bakar Siddiq, dia tidak hanya cukup menukil, menyalin apa yang telah disalinnya, apa yang telah dicatatnya, ataupun melalui hafalannya. Tapi dia minta semua hafalan-hafalan sahabat, hafal-hafal para sahabat, dan juga catatan-catatan para sahabat tentang Al-Quran. Semuanya itu dikoreksi dan dibandingkan semua. Ya, sehingga tidak ada satupun yang namanya ada ayat yang kececer ataupun huruf yang terselip dan selamanya, nggak ada. Nah, demikian telitinya. Di sini disebutkan ada beberapa alasan dipilihnya Zaid bin Thabit oleh Abu Bakar Siddiq. Pertama, dia adalah penghafal Al-Quran. Yang kedua, dia adalah orang yang menerima bacaan Al-Quran terakhir dari Rasulullah SAW. Ya, dan diwakilkan oleh Bukhari dari Abdurrahman As-Sulami, bahwa dia berkata, qara'a Zaid bin Thabit ala Rasulullah SAW fil 'am alladhi tawaffahu Allah fihi marratain. Di mana Zaid bin Thabit, ya, membacakan Al-Quran di tahun wafatnya Rasulullah SAW kepada Rasulullah itu 2 kali. Sebenarnya Rasulullah SAW di bulan Ramadan yang terakhir dari kehidupan beliau juga mengulang baca Al-Quran kepada Jibril 2 kali. Demikian pula Zaid bin Thabit menerima bacaan terakhir. Arti kalau yang terakhir tidak ada lagi ayat yang mansukh, ya, itu yang sempurna. Nah, itu Zaid bin Thabit pun mengulang hafalannya 2 kali kepada Rasulullah SAW membacakannya. Kemudian Zaid bin Thabit, ya, juga berkata, innahu syahidal ardh al-akhirah, bahwa Zaid bin Thabit baru menerima bacaan yang terakhir yang diterima oleh Rasulullah dari Jibril, ya. Wa kana yuqri'un nas biha hatta mat. Dan juga Zaid bin Thabit juga selalu membaca mengajarkan kepada para sahabat, kepada manusia, para tabi'in, apa-apa yang dia baca di waktu hidupnya Rasulullah SAW. Lidzalika tabadahu Abu Bakar Siddiq wa Umar. Demikianlah alasan Abu Bakar dan Umar untuk milihnya. Ya, demikian juga Utsman ketika mau menulis apa yang telah dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq anhu, juga meminta kepada Zaid bin Thabit. Ini alasannya. Yang kedua adalah Zaid bin Thabit adalah termasuk dari orang yang penulis wahyu, pencatat wahyu di masa Rasulullah SAW, dan ini juga kita jelaskan Zaid bin Thabit adalah yang terbanyak, yang sering, dan juga terpintar, ya. Kita ingat dalam sebuah hadis Bukhari ketika Rasulullah SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi, dia belajar hanya sekitar 16 hari atau 15 hari. Ya. Ketika Rasulullah SAW mau menulis surat kepada orang Yahudi dan juga menerima surat dari mereka untuk menulis bahasa mereka atau menerjemahkan dari bahasa mereka, itu Rasulullah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Yahudi hanya sekitar beberapa hari saja. Ini kepintaran yang luar biasa. Kemudian juga khusubu aqlihi wa syiddati wara'ihi, dan juga kecerdasannya dan juga waroknya, ya, wa kamal khulqihi, dan juga akhlaknya yang mulia, istiqamah dinihi, dan juga agamanya yang begitu mulia, istiqamah, ya. Dan juga sangat amanah. Ketika Abu Bakar Siddiq anhu memberikan pernyataan kepada Zaid bin Thabit, innaka rajulun syabun, engkau adalah seorang pemuda, ya, aqilun, cerdaslah, natahimuka, tidak kami sedikit pun menuduhmu macam-macam. Waqad kunta taktubu al-wahya li Rasulillah SAW, engkau telah mencatat wahyu, dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyunya. Kemudian juga menunjukkan kewaraknya, ya, begitu tawadhu'nya Zaid bin Thabit ini. Ketika dia mengatakan, wallahi law kallafuni, seandainya mereka menyuruhku naqla jabalin minal jibal, untuk memindahkan gunung dari salah satu gunung, ya, maka na asqala alayya, tentu hal itu tidaklah berat bagiku, mimma amarani bihi min jam'il Quran, dari perintah mereka kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi begitu dia melihat ini tugas sangat berat sekali, tanggung jawabnya yang dimaksud oleh dia, ya, karena mengumpulkan kitab Allah yang telah diturunkan wahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian bagaimana manhaj ataupun
manajemen Zaid bin Sabit di dalam di dalam mencatat, mengumpulkan, menulis Al-Quran ya di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Pertama adalah Zaid bin Sabit, sebagaimana kita ketahui, dia adalah sahabat yang hafal Al-Quran ya di dalam dadanya secara utuh ya, dan dia juga punya Al-Quran itu tertulis secara utuh juga, dia punya mushaf dia. Tetapi dia tidak hanya bergantung kepada hafalannya, juga tidak pada apa yang ditulisnya sendiri ya, tidak. Kenapa? Karena urusan dia, pekerjaan tugasnya dia ini mengumpulkan Al-Quran saja, tetapi adalah untuk tausik wa tasabbut, untuk benar-benar ketelitian ya, kepastian fima yaktub ya, keselamatan ya, selamatnya dari kesalahan, kekeliruan apa yang dia tulis ini. Karena itulah Imam Zarkashi menyebutkan ya tentang bagaimana Zaid mengumpulkan Al-Quran, wa tataba'ahu al-rijal wa tatabu'u al-rijal kana al-istizhar. Jadi kenapa Zaid bin Sabit meminta para sahabat akan mendengarkan hafalan mereka kepada Zaid bin Sabit? Bukan karena dia untuk mengetahui Al-Quran itu dia tidak tahu, bukan ya, bukan untuk mencari ilmu. Jadi istidhar la li ihdasil ilm, bukan berarti dia tidak tahu ayat Al-Quran itu, tapi li istidhar, agar apa yang dia baca, apa yang dia tulis memang begini semua sahabat mengetahuinya. Jadi seakan-akan itu adalah bacaan semua sahabat yang tidak ada perubahan-perubahan sedikit pun. Ini ijma berarti. Mana tahu mungkin ada sahabat-sahabat yang lain punya bacaan lain, dan itulah yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit agar untuk menghindari adanya mungkin keterlupaan, kesalahan dan kekeliruan dalam mencetak Al-Quran itu. Sehingga dia meminta kepada banyak sahabat untuk menyetorkan hafalan, memperdengarkan hafalan mereka pada Zaid bin Sabit. Bukan berarti dia tidak hafal Al-Quran, tapi istidhar, menunjukkan apa yang dia hafal itu adalah apa yang memang juga dihafal oleh kebanyakan sahabat. Dan disinilah bahwa apa yang ditulis oleh Zaid bin Sabit itu adalah mutawatir, maksudnya itu mutawatir yang dihafal oleh sekian jumlah sahabat. Berarti nggak ada perbedaan dalam masalah ini, begitu. Nah, bukan untuk berarti dia tidak tahu ayat yang mau dicatat yang tulisnya. Karena dia juga hafal dan dia juga punya catatan sendiri, lengkap. Tapi dia tidak berpegang pada hafalan dan catatannya dia. Demikian pula Ibnu Hajar menyebutkan tujuan faedah dari Zaid bin Sabit untuk tatabu untuk meminta kepada para sahabat apa yang mereka tulis dan apa yang mereka hafal itu al-mubalaghatu fil istidhar, agar untuk bagaimana menunjukkan begitu sangatnya Zaid bin Sabit untuk membuktikan apa yang dia tulis itu adalah apa yang dihafal oleh semua sahabat. Nah, istizhar untuk menunjukkan, melahirkan, menunjukkan hal itu kepada para sahabat, bahwa itu semua adalah hafalan yang memang mereka hafal Al-Quran, yang mereka hafal dari Rasulullah SAW. Walquf indama kutiba baina aydihim, dan juga tujuan keduanya adalah Zaid bin Sabit ingin juga mengambil apa yang ditulis di hadapan Nabi SAW, bukan dicatat dari orang lain. Karena ada sahabat mungkin dia hafal Al-Quran. Jadi Zaid bin Sabit meminta yang hafal Al-Quran yang langsung menghafal dari Rasulullah SAW, bukan yang hafal Al-Quran saja. Mungkin dia hafal Al-Quran tapi dia hafal melalui sahabat yang lain, bukan langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Nah, ini tidak diambil oleh Zaid bin Sabit. Dan juga mungkin ada orang punya catatan Al-Quran, tapi dia tidak tulis itu di hadapan Nabi SAW. Itu pun tidak diambil oleh Zaid bin Sabit. Yang diambil adalah orang yang langsung menghafal Al-Quran melalui Rasulullah SAW dan menulis catatannya di hadapan Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Dia sangat teliti dan tidak bermudah-mudah ataupun adanya hal-hal yang dikeragui di dalam apa yang dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit tersebut. Taib. Ini tentu kata Ibnu Hajar, karena Zaid bin Sabit menulis Al-Quran bukan untuk diri sendiri, tapi untuk umat. Maka jika demikian halnya, maka dia harus menulis apa yang ditulis itu bimashhadi minal ummah, adalah persaksian dari umat. Dan dibuktikan oleh umat semuanya. Balwa min suduriha mimma talaqatu min nabiha. Dan bahkan apa yang ada di dalam hati, ada dalam mereka, dari hafal Al-Quran yang mereka hafal dalam dada mereka. Dan itu pun harus terbukti dia ambil dari bacaan terakhir yang dilaporkan oleh Rasulullah kepada Jibril alaihissalam. Kemudian berkata lagi, dan Abu Bakar juga telah memberikan petunjuk pelaksanaan teknis kepada Zaid bin Sabit dan Umar bin Khattab. Uq'uda ala babil masjid. Jadi mereka berdua disuruh menunggu di depan pintu masjid oleh Abu Bakar Siddiq anhu untuk menunggu para sahabat yang mau menyetorkan, memperdengarkan hafalan mereka dan juga melihat apa yang mereka tulis. Faman ja'akuma bisyahidaini ala syai'in min kitabillah faktubahu. Jadi kalau ada orang datang nih, dia hafal Al-Quran,
atau dia menulis Al-Quran. Jadi dia harus membawa 2 orang saksi juga bahwa ini ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata perintah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bukan Abu Bakar Siddiq ngumpul 3 orang, Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab di rumahnya ditulis, bukan begitu ya. Ini ditulis di hadapan adalah disaksikan oleh para sahabat. Ya, dan dibuktikan apa yang ditulis itu adalah datang riwayatnya dari para sahabat secara mutawatir. Ya, bukan ngumpul itu tim penulis itu di ruangan rumah Abu Bakar, kemudian dicatat apa yang mau sebenarnya yang digambarkan oleh sebagian orang, tidak demikian. Ya, tapi adalah di hadapan khalayak ramai, ya, dengan pernyataan dan persaksian khalayak ramai dari para sahabat. Taib. Qad imtasala dzalika faqad qama Umar fin nasi. Dan inilah yang dilakukan oleh keduanya, oleh Abu Bakar dan oleh Zaid bin Sabit dan Umar bin Khattab, sehingga Umar pernah berpidato di hadapan para sahabat, "Man kana talaqa min Rasulillah syai'an minal Qur'an falyatina bihi." Ini disampaikan, diumumkan di Masjid Nabi SAW, ya, kepada para sahabat, barang siapa yang langsung menerima, barang siapa saja yang pernah mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW, ya, maka hendaklah dia datang kepada kami, kata Umar Khattab, ya, untuk memberitahunya. Waqad bayyana Zaid nafsahu al-manhaj alladhi salahu biqauli radhiyallahu anhu, dan Zaid bin Sabit juga telah menjelaskan bagaimana metodenya, dia itu mendatangi, ya, dan mengumpulkan dari apa yang ditulis dari lembaran-lembaran, ya, dari pelepah korma, batang korma, kulit kayu, kulit binatang dan seterusnya, ataupun yang dihafal oleh para sahabat. Nah, oleh sebab itu pengumpul Al-Quran, ya, di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ada 4 dasar. Pertama adalah ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang kedua, ada beberapa hal. Yang ditulis itu pun harus dari catatan yang terakhir yang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW kepada Jibril. Bukan berarti ini bukan ayat mansuh. Nah, yang kedua adalah juga terhafal di dalam dada. Kalau terdapat ditulis tapi belum ada yang menyetorkan hafalan atau belum cukup sebagai persaksian untuk dicatat, ya, Zaid bin Sabit kan hafal. Ayat yang ditulis juga ada. Tapi harus datang sekian orang sahabat dulu membuktikan bahwa ini adalah benar-benar tidak ada mansuh ayat ini. Nah, kemudian juga tidak mengambil satu pun dari apa yang ditulis kecuali dia ada 2 orang saksi bahwa ini ditulis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dikatakan Imam Sakhawi, "Man ja'akum bisyahidaini ala syai'in min kitabillah alladzi kataba baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jadi orang yang datang 2 orang saksi dari sesuatu yang ditulisnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Qur'an itu yang kalian terima. Oleh sebab itu Ibnu Hajar juga menyebutkan, "Wa kana gharaduhum alla yaktuba illa min ainin ma kutiba baina Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tujuan mereka, kata Ibnu Hajar, adalah bahwa tidak ada yang ditulis kecuali apa yang memang disaksikan di hadapan Rasulullah SAW itu ditulis. Ya, bukan hanya sekadar dari hafalan, la min mujarradil hifz. Wa kadza mimma thabata fi ardil akhirah. Dan juga syaratnya adalah harus itu adalah yang dicatat terakhir dari turunnya wahyu yang di ardil akhirah, yang terkena ardil akhirah itu adalah bacaan yang langsung disetorkan oleh Rasulullah SAW di akhir hidup beliau di bulan Ramadan kepada Jibril. Yang keempat adalah tidak menerima dari hafalan sahabat kecuali yang memang dia langsung menerima dari mulut Rasulullah SAW Al-Quran itu. Dan tentu juga di ardil akhirah, ya, yang memang didapat dari setelah Rasulullah SAW menyetorkan kepada Jibril di akhir hidup beliau. Nah, oleh sebab itu Umar Khattab menyebutkan dalam syaratnya, "Man kana talaqa min Rasulullah syai'an minal Qur'an," yang langsung menerima Al-Quran daripada Rasulullah SAW, bukan melalui sahabat-sahabat yang lain. Nah, itulah prakteknya bagaimana ketelitian Zaid bin Sabit Umar Khattab dalam mengumpulkan Al-Quran berdasarkan perintah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu, keistimewaan-keistimewaan yang terjadi di penulisan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq adalah yang tadi kita bandingkan dengan masa Rasulullah SAW. Pertama, Al-Quran telah tertulis secara kompleks dalam sebuah bundel dengan sangat ketelitian yang sangat tinggi. Ya, yang kedua, bahwa yang ditulis di masa Abu Bakar Siddiq itu adalah yang didengarkan, yang diperdengarkan oleh Rasulullah kepada Jibril di akhir hidup beliau. Ya, dan Al-Quran di masa itu juga ditulis dengan 7 huruf. Masih 7 dialek. Jadi yang dicatat, mushaf yang dicatat di masa Abu Bakar Siddiq masih tertulis dalam 7 dialek. Kemudian yang keempat adalah tersusun ayatnya, ya, telah tersusun sesuai dengan ayat dan juga Al-Qur'annya, susunan suratnya. Kemudian juga hanya ditulis dalam 1 nuskhah saja, tidak banyak. Kalau di masa Abu Utsman nanti akan kita sebutkan, Utsman menulis nuskhah ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5.
Kemudian setiap nuskhoh tadi dikirim ya ke ke kota-kota negeri-negeri Islam, Mesir, Kufa, Syam dan seterusnya. Nah, kemudian ittafaq ulama ala anna kutiba nuskhatun wahidah, dan Al-Qur'an itu hanya tulis di masa Rasul hanyalah satu bundel saja, tidak diperbanyak gitu ya. Satu nuskhoh saja. Kemudian juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mewajibkan orang untuk membaca Al-Quran dari Al-Quran yang dia kumpulkan. Mas sahabat masih membaca Al-Quran yang mereka tulis sendiri, ya, atau yang mereka hafal sendiri. Belum ini menjadi hanya sebagai pengumpulan saja. Bukan dilazimkan pada setiap sahabat saat itu. Karena sahabat-sahabat sendiri juga punya mushaf-mushaf, sebenarnya kita katakan, dan mushaf-mushaf itulah yang akhirnya dipelajari oleh sebagian tabi'in di kota-kota Azerbaijan, di Kufa, di Basra, ya, di Syam. Nah, ini awal sebab nanti pengumpulan Al-Quran di masa Utsman ketika bertemu tentara Syam dan tentara dari Baghdad, dari Kufa dan Basra, waktu penyerangan Azerbaijan, yaitu menaklukkan kota-kota yang dalam perjuangan jihad. Di situ ada perbedaan mereka ketika mendengar baca Al-Quran, sehingga terjadi khilaf di antara mereka. Dan akhirnya Hudzaifah bin Yamani menakutkan terjadinya perpecah belah kaum muslimin, sebab dengan bedanya dialek-dialek yang mereka baca akan menimbulkan nanti bunyi-bunyi perpecahan. Maka itulah usulan Hudzaifah kepada Utsman bin Affan agar disatukan saja dialeknya, biar tidak terjadi unsur-unsur perpecahan kebanggaan, karena sebagian dialek membanggakan dialeknya. Nah, akhirnya Utsman membekukan hanyalah yang dipakai dialek Quraisy saja demi untuk keselamatan persatuan kaum muslimin. Baik. Kemudian bagaimana penilaian sahabat terhadap apa yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar Siddiq anhu terhadap Al-Quran ini? Karena Al-Quran telah dikumpulkan dengan sangat teliti sekali, yang sangat tinggi ketelitiannya, tanpa ada sedikit pun ada kekurangan dan tambahan, ya, sehingga para sahabat menerima dengan senang hati. Sampai Ali bin Abi Thalib sendiri. Nah, kenapa kita ungkapkan Ali bin Abi Thalib? Karena orang-orang Syiah di sana mengatakan Al-Quran itu telah ada semacam perubahan di dalamnya, beda dengan apa yang ditulis masa Rasulullah SAW, kata mereka. Nah, Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar Siddiq anhu. Ya, sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Al-Masahif. Kata Ali bin Abi Thalib menyebutkan, a'dhabun nasi ajran fil masahifi Abu Bakar. Orang yang paling besar jasanya, atau pahalanya di dalam mengumpulkan mushaf adalah Abu Bakar, kata Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu. Fa innahu awwalu man jama'a ma baina lawhaini. Dialah orang yang pertama sekali mengumpulkan di antara dua lembaran ini, ya, dua mushaf, mushaf itu di antara dua lembaran, maksudnya kulitnya, ya. Nah, dia yang pertama. Nah, ini terbantahkan pengakuan-pengakuan orang Syiah bahwa Ali yang pertama mengumpulkan mushaf. Ada riwayat-riwayat dhaif di sana mengatakan ketika Ali wafatnya Rasulullah SAW, dia tidak bisa menghadiri pembaiatan Abu Bakar ataupun penguburan Nabi SAW dengan gara-gara dia sibuk sedang mengumpulkan Al-Quran. Ini riwayat dhaif, yang dhaif sekali. Nah, ini perlu kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, ya, kita akan diberikan opini-opini yang membuat kita memiliki asumsi-asumsi yang negatif kepada para sahabat, ya. Nah, ini adalah pengakuan dari Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, tentang bagaimana pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq anhu, dan dia memuji, ya. Nah, itulah beberapa penjelasan, ya, tentang pengumpulan Al-Quran sampai di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Nanti di masa Utsman kita akan bicara pula bagaimana program-program Utsman bin Affan di masa kekhalifahannya dan melihat jasa-jasa dia selama menjadi khalifah. Ini jasa terbesar Abu Bakar Siddiq anhu adalah telah tercatatnya Al-Quran adalah satu bundel. Nah, siapa yang pertama sekali memberi nama yang terkumpul di Al-Quran itu mushaf? Kenapa dinamakan mushaf? Siapa yang pertama sekali siapa yang memberi nama? Nah, ini disebutkan oleh Imam Suyuti dari riwayat Ibnu Ashtah dalam kitabnya Al-Masahif. Itu Ibnu Ashtah menyebutkan sebuah riwayat, lamma jama'ul Qur'ana fakatabuhu fil waraqi, ya, tatkala Al-Quran itu mereka kumpulkan, ya, mereka tulis di atas kertas-kertas gitu, lembaran-lembaran. Abu Bakar Siddiq bertanya, iltimasulahu isman. Nah, apa namanya ini yang telah Al-Quran telah terkumpul satu bundel, apa yang kita beri nama? Sebagian ada mengatakan sifru, ada lain mengatakan mushaf. Fa inna habasya yusammunahu mushaf. Nah, jadi lembaran-lembaran terkumpul apa namanya? Qala Abu Bakar awwalu man jama'a kitaballahi wa sammahu mushaf. Abu Bakar lah yang pertama sekali mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk satu bundel itu, ya,
Kemudian dia yang pertama memberi namanya mushaf. Jadi penamaan mushaf itu datang dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itulah berapa ya sejarah tentang ini pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Dan bagaimana cerita mushaf itu berikutnya? Mushaf di masa hidupnya Abu Bakar Siddiq anhu dipegang oleh Abu Bakar Siddiq anhu, mushaf yang ditulis di masa hidupnya. Kemudian setelah itu dipegang oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah Abu Bakar Siddiq anhu. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, mushaf itu dititipkan oleh Umar bin Khattab kepada putrinya, istri Nabi SAW, Hafsah, Ummul Mukminin, Hafsah. Kemudian setelah Utsman menjadi khalifah, dan ketika Utsman mau mengulangi mencatat untuk memperbanyak apa yang ditulis di masa Abu Bakar Siddiq anhu, nah meminta permisi kepada Hafsah meminjam mushaf itu dan kemudian kembali lagi kepada Hafsah. Terakhir ya tentang mushaf yang dicetak di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian setelah wafatnya Hafsah, nah Marwan bin Hakam menyuruh saudara dari Hafsah, Abdullah bin Umar, ya, di waktu wafatnya Hafsah itu, ya, setelah kembali dari jenazah Hafsah, untuk mengirim mushaf yang ditulis masa Abu Bakar Siddiq yang tersimpan di rumah Hafsah itu kepadanya, yaitu Marwan bin Hakam. Kemudian Ibnu Umar mengirim mushaf itu kepada Marwan bin Hakam. Kemudian Marwan bin Hakam itu membakarnya. Kenapa? Karena takut nanti ada lagi orang-orang yang mau memperbanyak apa yang ditulis itu, kemudian melihat ada perbedaan yang ditulis di masa Abu Bakar dan Umar, Utsman pemainnya, nanti mereka akan mempergunakan celah untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, kemudian di sini jelasnya makhafatan yakuna fi syai'in min dzalika khilaf man nusikha fi Utsman. Kenapa membeda apa yang ditulis masa Utsman Abu Bakar itu bedanya dari sisi jumlah dialeknya. Di masa Utsman disatukan dialog ke dialek Quraisy, di masa Abu Bakar Siddiq masih tertulis dalam 7 dialek. Tadi sudah kita jelaskan, bukan berarti Al-Quran itu harus dihafal, harus dibaca dengan 7 dialek itu. Hanya dipilih salah satu saja, boleh mana yang mudah untuk dibaca dialek mana. Nah, kenapa alasan Utsman memakai dialek Quraisy? Karena asalnya dialek turunnya Al-Quran itu adalah dengan bahasa Quraisy, ya, dan juga keutamaan orang Quraisy itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas ya dalam kesempatan ini. Moga-moga apa yang kita jelaskan dapat kita pahami dan juga kita mengerti bagaimana sejarah pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar Siddiq anhu. InsyaAllah setelah ini kita akan melihat lagi, pelajaran akan datang, kita akan bicarakan apalagi program-program besar yang monumental di masa Abu Bakar Siddiq anhu sebelum beliau wafat. Dengan masa yang sangat singkat, beliau telah banyak sekali jasanya yang besar, yaitu yang kedua, yang ada dua lagi jasa besar beliau adalah beliau telah memulai mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan Persia. Walaupun jatuh secara mutlaknya, hancurnya secara total bisa dikuasai di masa Umar bin Khattab. Kemudian juga dia telah mengirim juga pasukan ke Syam, pasukan Bizantinia, kerajaan orang Romawi. Ya, jadi ada Romawi, ada Parsi saat itu. Nah, itu Abu Bakar sudah mengirim juga pasukan ke sana. Dia sudah mengetuk pintu-pintu mereka. Jadi sebagian daerah-daerah itu sudah dibebaskan sudah dikuasai oleh Islam di masa Abu Bakar Siddiq anhu, dan juga baik daerah Parsi maupun daerah Rum gitu. Nah, ini akan ada beberapa peperangan yang akan kita bicarakan nanti, bagaimana sejarah beberapa wilayah yang telah mampu ditaklukkan, dikuasai oleh Islam di masa Abu Bakar Siddiq di daerah negara Persia, dan juga kerajaan Persia, dan juga daerah kaum Romawi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas perhatian antum. Kita kembali kepada pembawa acara kita di Cilengsi.